أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اعتقها فإنها مؤمنة، فجعل دليل أيمانها علمها أن الله يعجل بالتوبة والإنابة لرب العالمين سبحانه وتعالى، وهذا من أعظم فوائد الابتلاء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dalam program acara Fatwa Masyaikh di Fatwa TV, tempat di mana Anda bisa bertanya seputar masalah agama dan insya Allah akan dijawab langsung oleh para ulama kita. Dan alhamdulillah di episode kali ini bersama kita sudah hadir Syekh kita, Syekh Profesor Dr. Ziyad Al-Abbadi dari Markas Albani Yordania. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ya Syekhana bi qanatina Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayyakumullah. Ahlan wa Yasuruna sahlan liqa'ukum wa tasharrafna bi huduri fadilatikum. Hayyakumullah. يا شيخنا الكريم، عندنا الآن بعض الأسئلة من مشاهدي هذه القناة، نود توجيهكم وإجابتكم عنها لو سمحتم. تفضل. سنذكر الأسئلة بالإندونيسية ثم نترجمها لكم بالعربية. Baik, pemirsa sekalian, kita akan memulai pertanyaan dan akan kita bacakan insya Allah satu persatu. Pertanyaan-pertanyaan ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang terkumpul dari para pemirsa ke tim Fatwa TV. Yang pertama, kami akan meminta dari Syekh yang mulia untuk menasihati kita, bagaimana nasihat beliau agar kita bersemangat untuk mempelajari hadis, ilmu hadis, di mana sebagaimana yang kita ketahui bahwa mempelajari hadis-hadis Rasulullah adalah termasuk di antara ilmu yang sangat mulia. Naam. Ya Syekhana, qabla an nabda al-barnamij wa qabla an naqra al-as'ilah, yumkin nasihatukum li jami' awamin nas li ta'allum ahadits an-nabawi asy-syarifah. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. لا شك أن ديننا تام بأمرين لا بد منهما لكل مسلم. يقول عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، وفي لفظ كتاب الله وعترتي. وهكذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته وسيرته هي عنوان للدين. السنة هي تشرح القرآن، هي تبين، هي تفصل، هي تجمل، هي تقيد. وبالتالي لا يستطيع المسلم أن يقوم بإسلامه حقا إلا باتباع سنة نبيه صدقا عليه الصلاة والسلام. ومن هنا كان لابد أن ننتبه إلى هذا الباب. والله أمرنا فقال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ونهانا أن نخالف أمره وأن نبتعد عن هديه وأن ننتقي ما نهوى من الأمور، وكل ذلك مما فيه البلاء. قال الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فكما تعتني الأمة بكتاب ربها وحق لها بذلك، فلا بد أيضا أن تعتني بسنة نبيها صلى الله عليه وسلم. والأوامر في القرآن في غالبها مجملة. الله في الصلاة قال: أقيموا الصلاة. كيف نقيمها؟ كيف نستطيع أن نصلي؟ يقول عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. كيف رأيناه؟ كما جاء في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم وفي السنن والمسانيد والموطئات والمستدركات والمستخرجات وغيرها من الكتب،
جاء تفصيل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فبهذا لا غنى للمسلم أبدا، كان عالما، كان طالب علم، كان عاميا، لا غناء له عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. Di awal acara Fatwa Masyayikh ini, Syekh Ziyad Al-Abbadi hafizahullah ta'ala menyapa para pemirsa sekalian, dan beliau menyempatkan untuk memberikan nasihat sesuai dengan apa yang diminta oleh moderator untuk acara kali ini. Beliau memberikan beberapa patah kata nasihat yang diantaranya adalah tidak diragukan lagi bahwa agama Islam ini memperhatikan dua perkara yang harus diketahui oleh seorang muslim. Yang mana Rasulullah SAW pernah bersabda, Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Jika kalian berpegang teguh kepada keduanya, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Kitabullah wa sunnati, yaitu kitab Allah Al-Quran dan juga sunnah nabinya, yaitu hadis Nabi SAW. Dan di lafaz lainnya disebutkan kitabullah wa itrati, kitab Allah dan juga itrati, yang artinya adalah ahlu bait, keluarga Nabi dari kalangan Bani Hashim, yang artinya petunjuk Nabi dan sunnah nabinya, demikian juga sirahnya, sejarah hidupnya. Ini semua adalah dalil dan ciri khas tersendiri dari agama Islam. Dan kita ketahui sunnahlah yang menjelaskan kandungan Al-Quran dan memberikan rinciannya. Dan seorang muslim tidak bisa menjadi muslim yang hakiki, muslim yang sebenarnya, kecuali dengan mengikuti sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam dengan penuh pembenaran. Sebagaimana yang Allah firmankan, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kalian. Kemudian jika kamu berbeda pendapat, berlainan pendapat tentang suatu hal, maka kembalikanlah perkara tersebut kepada Allah, yaitu Al-Quran, dan juga Rasulnya, yaitu sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu jauh lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Dan Rasulullah sendiri melarang kita untuk menyelisihi perintahnya, melarang kita untuk menjauhi petunjuknya, dan melarang kita untuk memilih apa yang disukai oleh hawa nafsu kita. Dan semua ini adalah perkara-perkara yang mendatangkan bala dan malapetaka, sebagaimana firman Allah, dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, maka sungguh dia telah sesat dalam keadaan kesesatan yang nyata. Surat Al-Ahzab ayat 36. Sebagaimana kita juga wajib mengetahui dan wajib memperhatikan Al-Quran, maka hal yang sama pula berlaku terhadap hadis Nabi SAW dan juga sunnahnya. Dan kebanyakan perintah-perintah di Al-Quran disebutkan secara global, tidak ada rinciannya. Seperti misalnya, dirikanlah salat. Lantas bagaimana kita akan mendirikan salat jika tidak ada penjelasan tentang bagaimana salat itu sendiri? Ternyata Rasulullah telah bersabda, salatlah kalian sebagaimana kalian niatku salat. Ini semua, penjelasan ini semua kita dapatkan di Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kitab-kitab hadis yang sunan, kitab musnad, kitab muwatta, kitab mustadrak, mustakhraj, dan lain sebagainya. Dan disebutkan rincian salat yang Nabi lakukan. Dan tidak ada perbedaan dalam masalah ini, baik di kalangan para ulama, kalangan penuntut ilmu, bahkan orang awam sekalipun. Semuanya membutuhkan petunjuk dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut akan ditimpa cobaan atau ujian, atau ditimpa azab yang pedih. Surat An-Nur ayat 63. Ahsanallahu jazakallah khairan. Kemudian para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ada pertanyaan dari hamba Allah di Sumatera Barat. Pertanyaannya, suami saya berselingkuh wala'iyadzubillah dengan seorang Kristiani dan akhirnya menikah
dengan selingkuhannya tersebut secara diam-diam tanpa persetujuan saya sebagai istrinya dan bapak si wanita tersebut. Sebelum menikah, wanita ini masuk Islam terlebih dahulu, kemudian mereka menikah dengan memakai wali hakim. Pertanyaannya adalah, apakah pernikahan tersebut sah? Lalu bagaimana nasab anak dari pernikahan ini? Karena mereka berdua menikah tanpa izin dari bapaknya. As-sa'ilah taqul ya syekhana, kana zawji ala alaqah bi imra'atin ajnabiyatin nasraniyah masihiyah. Fa'tanaqat hadhihi al-mar'ah al-Islam fatazawwaja sirran duna muwafaqati anaka zawjatihi wa abtilkal mar'ah. ثم تزوج تحت يد ولي سلطان أو القاضي. والسؤال هل الزواج شرعي وإلى أين ينسب الولد من مثل هذا الزواج لأنهما تزوجا بدون إذن أنا كزوجة وبدون إذن أبي المرأة. نعم، لا يشترط باتفاق العلماء رضا الزوجة الأولى حتى ينعقد الزواج الثاني. لا شك أن الذي يريد أن يعدد أن يكون أهلا لهذا التعدد ورجلا يستطيع بالفعل أن يقوم بأعباء هذا الزواج. الإقدام على الزواج الثاني ليس بالأمر الهين، يحتاج إلى إنسان قادر ماديا، قادر معنويا، يستطيع أن يجمع لا يفرق. ونحن لا نريد منه أن يبني عشا ويهدم قصرا، لكننا في المقابل لا يشترط العلماء ولا يقولون إنه يشترط أن ترضى الزوجة أو حتى أن تعلم الزوجة. لا شك أن علمها وأن رضاها هو الأفضل والأكمل والأحسن، لكن العقد صحيح ما دام بشروطه وأركانه وواجباته وقد قامت فالزواج صحيح ولا شيء فيه إذا كان هذا الزواج ضمن الشرع. أما قضية الإصرار والإخفاء وعدم الإظهار فهذا لا علاقة له بالحكم في هذا الزواج، والله أعلم. Para ulama sepakat bahwa ridha istri pertama dalam permasalahan poligami bukanlah syarat sah pernikahan kedua si suami. Dan tidak dilakukan lagi bahwa laki-laki yang ingin poligami haruslah laki-laki yang memang sudah pantas dan kompeten untuk berpoligami, dan dia siap menunaikan beban tanggung jawab dari pernikahan yang dia jalani. Karena melakukan pernikahan kedua poligami itu bukan dengan seenaknya sendiri, dan haruslah seseorang yang memang mampu dan memiliki kecukupan harta, yang mana dia bisa menggabungkan dua keluarga, dua istri, dan bukan malah mencerai-beraikan atau memutus hubungan dengan salah satunya. Karena yang kita butuhkan, karena yang Islam butuhkan adalah seorang yang bisa membangun dua istana. Dan kita tidak butuh orang yang hanya mampu membuat sarang burung, di lain kesempatan dia malah menghancurkan istana yang telah lama dia bangun. Meskipun sebaliknya para ulama tidak mencaratkan ridha istri atau sekedar mengetahuinya, dan tidak diragukan bahwa mendapatkan ridha istri adalah lebih utama, lebih baik, dan lebih sempurna. Akan tetapi tanpa ridha istri, akad pernikahannya tetap sah selama syarat dan rukun-rukun pernikahan terpenuhi, maka pernikahannya sah secara syariat. Adapun permasalahan menyembunyikan pernikahan dan tidak terus terang, maka ini tidak ada hubungannya dengan sah tidaknya suatu pernikahan. Wallahu taala alam. Ahsanallahu ilaikum. Kemudian soal berikutnya pemirsa sekalian dari Ibu Dwi Marginingsih, Wonosobo, Jawa Tengah. Pertanyaannya yang pertama, bagaimana cara mendoakan suami yang sudah wafat yang pada masa hidupnya melakukan kesyirikan seperti berziarah ke kuburan-kuburan wali? Yang kedua adalah, apakah ketika seorang istri yang ditinggal wafat suami doanya akan sampai? Karena ada
hadis yang mengatakan 3 hal yang tidak akan terhenti saat sudah wafat. Disebutkan doa anak soleh, ilmu yang bermanfaat, dan amal jariyah. Nah, apakah doa istri tidak ada perannya? Begitu. As-sa'ilah taqulu ya syekhana tufiya zawji wa huwa fi hayatihi kana yaf'alu ba'dal a'mal asyirkiyah mislu tabarruk 'indal maqabir. Fahal yajuzu lika zawjah an yad'u lahu bil maghfirah war rahmah wa ma kayfiyatuhu? Thumma as-su'al athani ala wajhil umum hal yantafi' al-mayyit bi du'a zawjatihi lahu li'anna al-madhkur fil hadis thalatha du'a walad salih wa ilmin nafi wa sadaqah jariyah yani biduni zikri du'a zawjati lahu. أما مسألة التكفير فهذه مسألة خطيرة ونحن عندنا يعني في عقيدتنا أنه ليس كل من ارتكب كفرا يكفر وليس كل من ارتكب شركا يشرك وليس كل من ارتكب فسقا يفسق أي يصبح فاسقا. هذا الرجل قد يكون جاهلا حينما جاء إلى الأضرحة وتضرع بها وجهله قد يكون عذرا عند الله قد، وبالتالي قد يكون غافلا قد إلى آخره، قد يكون قد أفتي واستفتاه مفتن وقال له بجواز ذلك، فنحن لا نستطيع أن نكفره وإن فعل كفرا ولا نستطيع أن نخرجه من الملة وإن صنع شركا ما لم تقم عليه الحجة. ويأتي أهل العلم ويجلسون معهم ويبينون له فعله وخطورته وأدلة تحريمه ثم بعد ذلك يحكمون عليه. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية ما دام مات على الإسلام أي ظاهره ودفن في مقابر المسلمين وكان عنده صلاة عنده صيام لكن عنده أشياء شركية وعنده شيء من الكفر ونحو ذلك ولم تقم عليه الحجة ولم يأتي أحد من أهل العلم يناقشه ولم فحين ذاك نحن نحكم عليه بظاهر الإسلام ولا نحكم عليه بالكفر، لأننا إن فعلنا ذلك سنكفر كثيرا من العوام ونخرجهم من الإسلام والغالب عليهم الجهل. ومن هنا هل يجوز أن تدعو له؟ نعم تدعو له بالمغفرة، تدعو له بالتوبة، نسأل الله أن يتوب عليه وأن يغفر له، لا سيما وأن فعله عظيم وليس بالأمر الهين، لكنه قد يعذر عند الله بجهله. وهل ينتفع بدعاء الزوجة؟ نعم ينتفع بدعاء أي إنسان سواء كانت زوجة كان أخا كان صديقا كان جارا، أي مسلم يدعو لإخوانه ينتفع الميت بذلك، ولا يشترط أن يكون الدعاء من قريب أو من رحم أو من زوج وزوجة، فهذا كله لا شك كما جاء في القرآن رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، فهذا قطعا كله ينفع. نسأل الله أن ينفع ونبارك وأن يجنبنا الشرك وأن يبعد عنا الجهل الذي يوقعنا في ذلك وأن يبعد عنا كل ذلك يا رب. Selanjutnya Syekh Ziyad Al-Abadi hafizahullah taala lanjutkan menjawab pertanyaan yang kedua. Beliau mengatakan permasalahan menghukumi seorang kafir atau bukan adalah permasalahan yang sangat berbahaya. Karena tidak setiap orang yang berbuat kekufuran atau amalan kafiran bisa dihukumi sebagai orang yang kafir. Dan tidak setiap orang yang berbuat kesyirikan maka kita katakan dia musyrik. Dan tidak setiap orang yang berbuat kefasikan, berbuat dosa besar, maka kita katakan dia adalah seorang yang fasik. Bisa jadi si suami penanya di sini tidak paham terhadap amalan mungkar yang dilakukan dulu. Mungkin dia datang kepada kuburan yang dikeramatkan dan berdoa, kemudian mendekatkan diri dan menghinakan diri kepada orang yang di kuburan tersebut, penghuni kuburan tersebut. Maka kejahilan dan tidak pahamnya si suami ini bisa jadi menjadi uzur baginya. Atau dia lalai, atau dia mendapatkan fatwa
tapi fatwa yang salah, yang menyesatkan, yang mana fatwanya mungkin membolehkannya untuk beribadah kepada kuburan. Kita tidak bisa serta-merta memvonis si suami ini adalah seorang yang meninggal dalam keadaan kafir, meskipun dia telah mungkin terbukti nyata dulunya berbuat kekufuran dan mungkin mengeluarkannya dari agama Islam karena perbuatan syiriknya tadi. Namun selama belum sampai hujah kepadanya, para ulama, para ustadz yang menjelaskan kepadanya hukum perbuatannya dan bahayanya, dan dalil-dalil yang mengharamkan perbuatan kesyirikan tersebut, dan setelah dijelaskan semuanya tadi, baru bisa kita memvonis dia salah ataupun kafir jika dia tetap tidak merasa bersalah setelah dijelaskan semua hujah tadi. Permasalahan kedua, jika dia meninggal dalam keadaan muslim secara lahiriah dan dikuburkan di kuburan kaum muslimin, sementara dia mungkin dulu pernah sholat, pernah berpuasa, sekalipun dia juga menodai amalan salehnya tadi dengan perbuatan syirik yang menjadikan dia bisa keluar dari agama Islam, namun ternyata hujah belum ditegakkan kepadanya dan belum dijelaskan kepadanya, dan tidak ada alim ataupun ulama ataupun ustadz yang mengajaknya berdialog dan dijelaskan hukum perbuatannya, maka kita hukumi dia secara lahiriah adalah orang yang meninggal dalam keadaan muslim dan tidak bisa memvonisnya sebagai orang yang kafir. Karena kalau kita bermudah-mudahan dalam hal ini, akan banyak orang awam yang akan kita kafirkan dan kita keluarkan dari agama Islam. Sementara mayoritas orang awam, kita ketahui mereka masih dalam kondisi jahil. Dan apakah boleh si istri di sini mendoakan suaminya? Tentu jawabannya adalah boleh. Silakan ibu mendoakan suami ibu dan memintakan ampunan baginya, terlebih apa yang diperbuatnya dari perbuatan syirik tadi adalah perbuatan yang dosanya berat dan adalah perbuatan yang agung kesalahannya di mata Allah dan bukan perbuatan yang sepele. Akan tetapi bisa jadi dia mendapatkan uzur atau mendapatkan alasan pemaafan dan dimaafkan karena alasan ketidaktahuannya ataupun kejahilannya. Lantas apakah doa si istri tadi bermanfaat baginya? Tentu doa si istri ini bermanfaat baginya. Siapa saja yang mendoakan saudaranya sama muslim, baik dia saudara kandungnya, suaminya, istrinya, tetangganya, temannya, maka doanya akan bermanfaat bagi orang yang meninggal yang dia doakan. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, yang artinya, ya Tuhanku, ampunilah aku, ampunilah ibu bapakku, orang yang masuk ke rumahku dalam keadaan beriman, dan semua orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan. Dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kebinasaan. Semua doa insya Allah bermanfaat, dan aku mohon kepada Allah agar memberkahi hidup kita dan menjauhkan kita semua dari kesyirikan dan kejahilan, ya Rabbal Alamin. Ahsanallahu ilaikum. Kemudian soal yang berikutnya datang dari Bapak Muhammad Taufiq di Medan, Sumatera Utara. Soal yang pertama, bagaimana cara syar'i agar seorang istri yang bekerja bisa diperbolehkan tanpa didampingi suami atau mahram, karena jadwal pulang pergi, jadwal ngantornya antara suami dan istri berbeda. Yang kedua adalah, apakah ada istilah suami durhaka kepada istri, demikian juga sebaliknya? Dan jika ada, apakah ini termasuk di antara penghalang-penghalang rizki bagi keduanya? As-sa'il yaqul, ya syekhana, su'alul awal, ma huwa hillun syar'i li zawjah allati ta'mal biduni musahabati zawjiha aw mahramiha, dhalika li ikhtilafi sa'ati ad-dawam bainahuma. Thumma as-su'alu tsani, hal fi syara' ma yusamma bi'uquqi az-zawj aw bi'uquqi az-zawjah, thumma yakunu dhalika sabab yamna' rizq. نعم. السؤال الأول يعني لم يتضح لي، يعني هل
الزوجة هي تعمل دون رضا زوجها؟ الذي يظهر لي في السؤال يعني تعمل هي بإذن زوجها، بإذن زوجه. طب أين المشكلة؟ في يعني دون مصاحبة زوجها، ربما اختلاط بين العمل لا يشترط. نعم، لا يشترط للزوجة إذا عملت أعمالا. الآن نأتي إلى تأصيل. هل يجوز للمرأة أن تعمل؟ نقول نعم، يجوز للمرأة أن تعمل، لكن بشروط. الشرط الأول أن لا يكون هناك خلوة. الشرط الثاني أن لا يكون هناك اختلاط محرم، لأن ليس يعني مجرد الاختلاط ليس محرما، لكن الاختلاط يجوز بشروط. فإذا كان هذا الاختلاط يعني ذهاب المرأة إلى السوق اختلاط، وذهابها إلى العمرة وهي تطوف هذا اختلاط، وذهابها للدراسة والتعليم هذا اختلاط. لكن هل كل الاختلاط محرم؟ باتفاق العلماء ليس الاختلاط كله محرم. الخلوة محرمة باتفاق العلماء، أما الاختلاط فيجوز بشروط. الأمر الثالث طبيعة العمل، وهل هي مما يناسب أنوثة المرأة؟ فإذا كان العمل يناسب أنوثة المرأة كأن تكون مثلا ممرضة، والمجتمع بحاجة إلى ممرضة وطبيبة، كأن تكون طبيبة، كأن تكون في أعمال لابد أن معلمة تدرس بناتنا، فهذه أعمال لابد منها ولا بد أن يكون فيها. فإذا كان هناك توافق بين الزوجين في هذا العمل فلا بأس. الآن سنعطي أمرا وهذا واضح جدا. يقول الله عز وجل: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، ثم قال: وبما أنفقوا من أموالهم. مساهمة المرأة في الإنفاق على البيت ستأخذ نصيبا من القوامة شئنا أم أبينا. المرأة أي امرأة إذا أنفقت على البيت سيكون هذا، لأن النص القرآني واضح: وبما أنفقوا من أموالهم. وبالتالي إذا رضي الزوج أن يستغني عن جزء من قوامته مقابل أن تنفق المرأة على بيتها وأن تساعد في معيشتها، هذا شأنه. ينتج عن هذا لا شك إشكالات. المرأة إذا كانت في بيتها تقوم على رعاية أبنائها، تقوم على ما يصلح الطعام والشراب والمسكن، لا شك أنها ليست كالمرأة التي تعمل وترجع في وقت صعب. قد يكون الزوج عمله ليلي والزوجة عملها نهاري، لا يلتقيان. كل شيء له كما يقولون ضريبة. هذه عندنا نقول عمل المرأة له ضريبة. هذا يؤدي إلى إشكالات بين الزوجين، فربما يحدث من النزاع. مثلا يرجع الزوج إلى البيت فيرى زوجته لم تصنع الطعام وهو جائع، ماذا يصنع؟ مرة، مرتين، ثلاثة، كل هذا على حساب البيت، لأنها تعمل وهي معذورة. هي رجعت متعبة كما رجع هو متعب، هي رجعت بعد جهد وبذل وتعب كما هو تعب. فكونك رضيت أن تعمل زوجتك، إذا لابد أن يكون لذلك ضريبة، ومن ضمن ذلك تربية الأولاد، ومن ذلك الطعام والشراب، ومن ذلك العناية بالبيت. هذه كلها لها ضريبة إن رضيت. قضية العقوق، نعم الخصام قد يقع بين الزوجين، وأسباب الخصام كثيرة ليس شرطا العمل. قد تكون المرأة في البيت لكنها كما يقولون عندنا عصبية، يستنفرها أي سبب، تثور من أي سبب، أو هو كذلك. فلا بد من التوافق ومن الجلوس معا، ومن وضع كما يقولون النقاط على الحروف. لماذا نحن هكذا؟ أنت تفعلين في ساعة يكون فيها هدوء، يجلس الزوجان معا يتدارسون الإشكال. لماذا؟ ويضعون هذا السؤال العريض: لماذا نحن في هذا الخصام؟ الله عز وجل قال في هذه الآية:
واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، هذا الوعظ، واهجروهن في المضاجع إذا لم ينفع الوعظ، واضربوهن إذا لم ينفع ما مضى، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. ثم قال: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. هذه آيات تبين أن الخصام يحدث، وشيء طبيعي أن يحدث في البيوت، لكن لا بد من الحل الناجع. والمرأة الناشز والرجل الناشز موجود في كثير من البيوت، يحتاج الأمر فيها إلى حكمة. جاءت الوصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. وجاءت الوصية للمرأة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت بعلها دخلت جنة ربها. وبالتالي هو جنتك ونارك. فحينما تستشعر المرأة، أنا حينما أتكلم في مثل هذا أقول من الخطأ أن نقول للزوجة أن تحترم زوجها، هذا خطأ. نحن نقول للزوجة لابد أن تعظم زوجها، ليس تحترم. التعظيم، المرأة تنظر إلى زوجها بعين العظمة، عين التقدير، ليس بعين الاحترام. نحن لا نريد احترام، نريد أكبر من الاحترام. والمقابل أن ينظر الزوج إلى زوجته بعين الرحمة، بعين العطف، كما جاء في القرآن ووصف هذا: وجعل بينكم مودة ورحمة. فنسأل الله أن يرزقنا حسن التعامل وحسن العلاقة، وأن يجعل ذلك في بيوت المسلمين يا رب العالمين. Beliau mengulangi pertanyaan tadi, apakah wanita boleh bekerja? Maka beliau katakan boleh, tapi tentu ada syarat-syaratnya. Syarat yang pertama yang beliau sebutkan adalah si wanita tadi ketika bekerja tidak melakukan khalwat atau berduaan dengan lawan jenis, berduaan antara laki-laki dan perempuan di tempat kerja. Syarat yang kedua, tidak adanya ikhtilat yang diharamkan. Adapun sebatas ikhtilat saja, yang mana ikhtilat ini masih ada jarak antara laki-laki dan perempuan, itu masih dibolehkan. Namun ada ikhtilat yang sampai kepada hukumnya haram. Di sini Syekh menjelaskan ikhtilat yang dibolehkan. Perginya wanita ke pasar, tentunya di pasar ada ikhtilat di dalamnya, campur baur antara laki-laki dan perempuan. Demikian juga ketika dia sedang melakukan ibadah umrah ataupun haji, kemudian tawaf di depan Ka'bah, dia pun melakukan ikhtilat, campur baur laki-laki perempuan. Dan perginya seseorang ke sekolah ataupun kuliah, juga kita dapati adanya ikhtilat. Apakah ini ikhtilat ini diharamkan? Para ulama sepakat ini bukanlah ikhtilat yang diharamkan. Maka selama ikhtilat tadi masih bisa memberikan kesempatan bagi si wanita untuk menjaga kehormatannya, maka silakan dilakukan. Tentunya selama ikhtilat tadi tidak terjatuh kepada ikhtilat yang telah Allah dan Rasulnya haramkan. Kemudian syarat yang ketiga, yaitu jenis pekerjaan. Apakah pekerjaan ini cocok dengan fitrahnya dia sebagai wanita? Jika pekerjaan tersebut cocok dengan fitrahnya dia sebagai wanita, seperti misalnya menjadi perawat atau dokter yang memang dibutuhkan bagi para muslimah lainnya, atau pengajar, maka pekerjaan-pekerjaan ini memang harus ada yang mengisi dari kalangan wanita. Tentunya jika si istri ini mendapatkan izin suami dan bersepakat, maka ini tidak menjadi masalah. Sekarang kita berikan hal yang lebih jelas lagi, yaitu Allah berfirman, kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karenanya Allah telah memberikan kelebihan sebagian mereka laki-laki atau sebagian yang lain, yaitu wanita. Dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka, sebab itu maka wanita yang salihah ialah yang taat kepada Allah, lagi melihara diri ketika suaminya tidak ada.
oleh karena Allah telah memelihara mereka. Surat An-Nisa ayat 34. Peranan wanita dalam memberikan nafkah di keluarganya, di rumah tangga yang dia bina, akan menjadikannya mengambil bagian peranan pemimpin di rumah. Mau tidak mau, ini yang Syekh pesankan. Karena bunyi ayat Al-Quran sangat jelas. Dan karena mereka, para laki-laki, telah menafkahkan sebagian harta dari mereka untuk istrinya, untuk anak-anaknya. Jika si suami di sini ridha, bagian peranan kepemimpinan di dalam rumah diambil sebagian oleh istrinya karena telah membantunya dalam menafkahi mungkin anak-anaknya, menafkahi keluarga mereka. Namun tentunya akan muncul banyak permasalahan. Karena jika wanita di rumah hanya mengurus anaknya saja dan menyiapkan makanan, merapikan rumah, maka tidak diragukan lagi akan berbeda halnya dengan wanita yang bekerja. Ada wanita yang pulang di waktu sore. Bahkan ada suami yang bekerja di malam hari, istrinya bekerja di siang hari. Keduanya jarang bertemu di dalam rumah. Dan ini akan menimbulkan banyak permasalahan yang mana akan berujung pada terjadinya pertengkaran, keributan, dan perselisihan di antara suami istri. Contoh lainnya seperti ketika suami pulang ke rumah dan melihat istrinya belum menyiapkan makanan sama sekali, sementara dia pulang ke rumah dalam kondisi lapar. Kalau hanya sekali, 2 kali, 3 kali mungkin tidak mengapa. Namun jika ini berulang kali, semua ini tentunya akan berdampak ke rumah tangganya. Karena suami istri di sini keduanya sama-sama bekerja. Si istri pun ketika pulang kerja dalam kondisi capek seperti suaminya. Adapun urusan si suami ini meridai istrinya bekerja, maka harus ada tanggungan atau konsekuensi yang harus dia tanggung. Seperti misalnya berbagi peranan dalam mengurus anak-anaknya, menyiapkan makan minum sendiri, mengurus mungkin kerapian rumah. Ini semua konsekuensi dari ketika sang suami mengizinkan atau meridai istrinya untuk bekerja. Adapun pertanyaan yang berkaitan dengan hal ini, yaitu pertanyaan apakah ada suami yang durhaka kepada istri. Maka saya mengatakan suami durhaka kepada istri dan sebaliknya ini adalah permasalahan yang memang ada. Dan perselisihan terjadi antara suami dan istri. Dan sebab perselisihan itu sangat banyak. Bukan hanya karena si istri misalnya bekerja. Ada yang misalnya istrinya di rumah. Jordania misalnya kita dapati di negara kami, ada yang namanya istri pemarah atau emosional. Setiap permasalahan kecil bisa memicu kemarahannya. Demikian juga halnya ada juga suami yang pemarah, emosional. Maka harus ada kesepahaman di antara suami istri. Ketika ada permasalahan, mereka harus duduk bersama, membahas dan menjelaskan duduk permasalahannya. Kenapa misalnya kita sebagai suami istri bisa jadi seperti ini? Mereka duduk bersama-sama ketika kondisi masing-masing sedang tenang, emosinya sedang stabil, dan emosinya mereda. Bersama-sama si suami istri ini mempelajari permasalahan yang terjadi di antara keduanya. Dan keduanya merenungkan kenapa kita sampai berselisih ataupun bertengkar di dalam rumah tangga kita. Allah berfirman dalam ayat ini, yaitu wanita-wanita yang kamu khawatirkan nuzuznya, pembangkangan mereka terhadap suami, maka nasihatilah mereka, kemudian dan pisahkanlah mereka di tempat tidur, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari jalan untuk menyusahkan istrimu. Sungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Surat An-Nisa ayat 34. Dalam ayat lainnya, saya juga melanjutkan, dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan, ada perselisihan antara keduanya, yaitu suami istri, maka kirimlah seseorang yang hakam, seorang penengah dari keluarga laki-laki dan seorang hakam penengah dari keluarga perempuan. Jika kedua orang penengah ini memang bermaksud mengadakan perbaikan di antara pasangan suami istri ini, niscaya Allah akan berikan taufik kepada suami istri tersebut. Sungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mendengar. Lagi Maha mengenal. Surat An-Nisa ayat 35. Kemudian Syekh Ziyad menutup, adanya perselisihan,
keributan dalam rumah tangga, dalam hubungan suami istri itu pasti terjadi. Dan ini hal yang lumrah dan manusiawi di dalam sebuah kehidupan rumah tangga. Wanita atau istri yang nusyuz itu banyak kami dapatkan di dalam rumah tangga kaum muslimin. Allahu ta'ala alam. Ahsanallahilaikum. Kemudian soal berikutnya dari Bogor, Jawa Barat, dari Emung Mulyanah. Pertanyaannya, Bismillah, barakallahu fikum. Bagaimana mengatasi hati yang kadangkala merasa lelah dengan kondisi kehidupan yang sulit? Tetapi hati ini perlu diketahui, hati dan lisannya masih tetap berzikir dan beristighfar, dan hati ini juga masih meyakini bahwa semua takdir Allah pasti yang terbaik, dan tetap berharap suatu saat nanti Allah akan mengabulkan doa-doanya dan memudahkan semua urusan hidup. Namun di sisi lain tadi dia merasa kesulitan dalam hidup, lelah. Nah, apakah ini termasuk hati yang kurang bersyukur? Yaqulu sa'il, nahnu nu'minu biqadarillahi wa qada'ihi wa kullu syai' yajri tahta masyiatihi, wa kama nu'minu bi anna Allah yastajibu du'a ibadihi fanukthiru du'a wal istighfar, lakin ahyanan nash'uru bit-ta'ab واليأس في الحياة. هل مثل هذا بسبب تقصيرنا في شكر الله تعالى؟ هذا سؤال جميل ويخطر على بال الكثير. مسألة الدعاء، ونضرب على ذلك أمثلة. ابتداء الإجابة عن هذا، وهذا قد يأخذ ساعة حقيقة، هذا السؤال يحتاج إلى إجابة ساعة، لكن أنا ألخص هذا في دقائق. الأمر الأول، الدنيا دار ابتلاء، دار امتحان، دار اختبار. قال الله عز وجل: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالدنيا هي أصلها كما قال الله: لقد خلقنا الإنسان في كبد. وهذا الابتلاء له وجهان: ابتلاء نعمة وابتلاء نقمة. قال الله عز وجل: ونبلوكم بالشر والخير فتنة أتصبرون وكان ربك قديرا. ومن هنا يبتلى الإنسان بالغنى كما يبتلى بالفقر، يبتلى بالصحة كما يبتلى بالمرض، يبتلى بإعطاء الولد كما يبتلى بفقده، وهكذا يبتلى في هذه الدنيا التي جعلها الله دار امتحان واختبار وابتلاء، فالأصل فيها التعب. وبالتالي هذا السؤال هو يظن صاحبه أنه في جنة، والأصل أنه في بحبوحة، والأصل أنه مرتاح، وأنه في فرح دائم، والأصل أن يكون العكس. فإذا جاء هذا التأصيل لا بد منه، هذا التأصيل لا بد منه، فهي دار الابتلاء والامتحان. الدعاء، هل يشترط إذا دعوت أن يستجيب الله لي؟ هل يشترط؟ نقول لا يشترط أن يستجيب الله لي كل دعوة أدعوها، ولذلك قالوا الدعاء له حالات. الحالة الأولى، مثلا أنا دعوت الله: يا ربي ارزقني سيارة. فهنا هذا الدعاء إما أن يستجاب مباشرة، هذه الحالة الأولى. يعني مثلا دعوت الله اليوم، بعد أسبوع تيسرت السيارة. الحالة الثانية أن يستجاب لي الدعاء ولكن بعد حين، فأنا أدعو الآن: يا رب ترزقني سيارة، فيرزقني إياها بعد سنة. الحالة الثالثة أن يرزقني عوضا عنها أمرا فيه نفع وبركة أنا لا أعلمه، فأنا دعوت الله أن يرزقني سيارة فرزقني مزرعة، رزقني شيء أكبر وأعظم من هذا. الأمر الرابع أن يدفع عني، دعوت الله أن يرزقني سيارة لكنه دفع عني شرا ودفع عني بلاء كان الله قد قدره، فكان الدعاء سببا في رفعه، والدعاء من القدر، وقدر دافع قدرا.
ومن هنا الحالة الخامسة من حالات إجابة الدعاء، وهي أن لا يستجيب الله لك لكن تحوز به حسنات وترفع به درجات. فالمطلوب منك أن تدعو ولا تيأس. يقول عليه الصلاة والسلام: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. يقول: قد دعوت ولا يستجاب لي، فيمتنع ويقف عن الدعاء. فهذا الإنسان الذي يئس ولا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فالمؤمن لا ييأس من روح الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا، حتى من أسرف، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. يأتي الأمر الآخر: هل يعني إذا وسع ربي علي أنه يحبني؟ وهل يعني أن الله إذا ضيق علي أنه يبغضني؟ نقول لا هذا ولا هذا. فلا يعني عطاء الله أنه يحب، ولا يعني منع الله أنه يبغض. فقد يعطي الله من لا يحبه، وقد يمنع الله من يحبه، وهذه حكمة الله. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. فحكمة الله أن يعطي هذا بقدر، وأن يعطي هذا بقدر، وأن يعطي هذا بقدر. وبعد ذلك مطلوب مني أن أكون عبدا صابرا شاكرا. وأختم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. وصلى الله وسلم على نبينا. Di pertanyaan berikutnya, saya memuji si penanya di sini. Beliau mengatakan ini pertanyaan yang sangat bagus dan mungkin sering terlintas di pikiran kebanyakan dari kita, yaitu permasalahan doa. Pertama-tama, jawaban atas pertanyaan ini sebenarnya butuh waktu lebih dari 1 jam, kata Syekh. Akan tetapi, aku akan berusaha untuk mencoba meringkasnya. Poin pertama yang perlu kita ketahui, dunia ini adalah tempatnya cobaan dan ujian. Kita hidup di dunia pasti penuh dengan cobaan dan ujian. Allah berfirman, Allah lah yang menciptakan atau menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, paling baik amalnya, dan Dia maha perkasa lagi maha pengampun. Kemudian dalam firman lainnya Allah mengatakan atau berfirman, sungguhnya kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Dan ujian ini ada 2 macam. Ujian ketika seorang diberi kenikmatan, dan ujian ketika seorang diberi cobaan ataupun kesulitan. Dan ini sesuai dengan firman Allah, kami akan menguji kamu dengan kebaikan dan keburukan. Dan ini sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Surat Al-Anbiya ayat 35. Ada seseorang yang diuji dengan kefakiran ataupun kekayaan, kesehatan, atau diuji dengan sakit, diuji dengan belum dikaruniai keturunan, belum diberikan anugerah anak, atau diuji dengan kehilangan atau meninggalnya sang anak, dan seperti itu seterusnya. Dan di dunia inilah yang memang Allah jadikan dunia sebagai tempat ujian bagi manusia dan juga cobaan bagi mereka. Maka pada dasarnya hidup di dunia ini penuh dengan kesulitan, kesengsaraan, penderitaan. Dan pertanyaan si penanya tadi, sang penanya mungkin merasa atau menyangka dirinya saat ini berada di surga, atau dia merasa seharusnya di dunia itu tidak ada kesulitan, tidak ada cobaan. Padahal sebenarnya dia saat ini sedang berada di dunia. Dan bisa jadi sang penanya mungkin selama ini banyak merasakan kesenangan ataupun kenikmatan duniawi, ketenangan di dalam hidupnya,
Dan dia mungkin merasakan juga seharusnya ketenangan, kesenangan ini harus dia dapatkan mungkin selama-lamanya ketika dia hidup di dunia. Namun keabadian suatu kesenangan itu tidak akan pernah tercapai, tidak akan pernah kita dapatkan selama kita masih di dunia. Terkadang ketika kita sedang merasa senang, tiba-tiba datang kesulitan, kesengsaraan, kesedihan. Maka itulah keniscayaan ketika kita hidup di dunia ini. Karena memang dunia adalah tempatnya berbagai macam cobaan bagi manusia. Adapun permasalahan doa tadi, maka kita katakan, apakah setiap kali ketika kita berdoa harus selalu diijabah, harus selalu Allah kabulkan doa kita? Karena tentunya dikabulkannya sebuah doa bukanlah syarat yang harus Allah penuhi. Karena memang Allah tidak harus mengabulkan semua doa yang kita panjatkan. Oleh karenanya para ulama mengatakan dikabulkannya doa seorang itu ada beberapa kondisi. Kondisi yang pertama, misalnya saya langsung menyebutkan sebuah permisalan, aku berdoa, ya Allah, berikanlah aku mobil. Maka bisa jadi doa ini dikabulkan langsung. Inilah kondisi yang pertama. Yaitu misalnya aku berdoa kepada Allah untuk minta mobil, setelah seminggu Allah berikan kemudahan kepadaku dalam mendapatkan mobil tadi. Ini ketika Allah mengabulkan secara langsung doanya. Kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua, doaku dikabulkan, tapi mungkin melalui waktu yang lama, setelah waktu yang lama. Seperti misalnya saya mencontohkan, aku berdoa sekarang, ya Rabbku, ya Allah berikanlah aku mobil. Ternyata Allah baru memberikanku mobil setelah setahun lamanya. Kondisi yang ketiga, yaitu Allah memberiku pengganti dari yang aku minta. Ketika kita misalnya minta mobil, ternyata Allah menggantikan bagi kita suatu hal yang lebih bermanfaat dan lebih berkah, yang bisa jadi tidak kita ketahui sebelumnya. Misalnya aku berdoa, ya Allah berikanlah aku mobil, ternyata Allah memberikan ladang pertanian, yang tentunya ini adalah pemberian Allah, adalah sesuatu yang jauh lebih besar, jauh lebih agung dari mobil yang kita inginkan. Kondisi keempat, yaitu Allah tidak mengabulkan doa kita, akan tetapi Allah menolak keburukan atau cobaan yang seharusnya ditakdirkan menimpa kita. Tapi karena kita berdoa kepada Allah, kita minta kepada Allah suatu hal, maka dengan doa tadi Allah hindarkan kita dari cobaan atau musibah tersebut. Karena doa termasuk dari bagian dari takdir, dan doa bisa mencegah terjadinya takdir buruk yang akan menimpa kita. Kondisi yang terakhir, kondisi yang kelima, dari kondisi dikabulkannya sebuah doa, yaitu Allah tidak mengabulkan doa kita, tapi ternyata Allah menjadikan doa kita ini sebagai simpanan tabungan di akhirat kelak, simpanan tabungan kebaikan. Dan dengan doa ini Allah mengangkat derajat kita. Dan yang harus kita pahami sebagai seorang muslim, seorang mukmin, yang dituntut dari kita adalah bagaimana kita terus berdoa dan jangan pernah berputus asa di dalam doa kita. Karenanya Rasulullah bersabda, Allah mengabulkan doa di antara kalian selama orang yang berdoa tadi tidak tergesa-gesa. Para sahabat bertanya, bagaimana tergesa-gesa ya Rasulullah orang yang berdoa? Kemudian Rasulullah menjawab, yaitu ketika seorang mengatakan, aku telah berdoa, tapi ternyata tidak Allah kabulkan. Akhirnya orang ini pun, karena dia tergesa-gesa, orang ini pun berhenti dari berdoa kepada Allah, dan orang ini pun termasuk orang-orang yang berputus asa dari rahmat Allah. Sementara Allah berfirman, dan tidaklah berputus asa dari rahmat Allah, melainkan orang-orang yang kafir. Sesungguhnya tidak ada yang putus asa dari rahmat Allah, melainkan orang-orang yang kafir. Seorang mukmin tidak sepantasnya putus asa dari rahmat Allah. Karenanya Allah berfirman, katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, berbuat dosa-dosa besar, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Ada permasalahan lainnya yang berkaitan dengan hal ini. Siapa yang mengetahui di antara kita, bila ternyata Allah memberikan kelapangan hidup bagiku, Allah memberikan kekayaan, kemudahan hidup, apakah itu artinya Allah mencintaiku? Dan siapa yang mengetahui ketika Allah memberikan kesempitan, kesusahan hidup, itu artinya Allah membenciku? Tentunya tidak ada yang tahu. Yang pertama tadi diberikan kelapangan, kita tidak tahu apakah Allah cinta kita. Demikian juga ketika seorang diberikan cobaan, musibah, kesulitan, penderitaan, kita pun tidak tahu apakah Allah mencintai atau membenci kita. Maka tidak bisa serta-merta diartikan bahwa setiap pemberian karunia Allah kepada hambanya itu artinya adalah Allah mencintai hamba tersebut. Dan demikian juga tidak setiap cobaan, musibah, kesulitan yang didapatkan seorang hamba atau Allah tidak memberikan dia suatu karunia, suatu anugerah, itu artinya Allah membencinya. Karena terkadang Allah memberikan karunia kepada orang yang tidak Allah cintai, dan Allah pun terkadang memberikan musibah atau menahan suatu karunia kepada orang yang dia cintai. Dan ini adalah hikmah kebijaksanaan Allah SWT. Kalau seandainya Allah memberikan keluasan rizki kepada semua hambanya, maka mereka semua tentunya akan terus merasa ingin tinggal di dunia ini, merasakan kenikmatan dunia. Mereka tidak mau bersabar, bahkan mungkin lupa untuk bersyukur. Akan tetapi Allah berikan masing-masing dari kita sesuai kadar rahmat atau kenikmatan yang Allah kehendaki. Kebijaksanaan Allah lah yang menjadikan Allah memberikan si A sesuai kadar rezeki yang dia dapatkan. Demikian juga si B mendapatkan kadar rezeki yang seharusnya dia dapatkan, si C, dan demikian seterusnya. Setelah itu yang seharusnya kita pahami, kita ini dituntut untuk menjadi hamba yang bisa bersabar sekaligus hamba yang pandai bersyukur. Kemudian Syekh Ziyad Al-Abadi hafizahullah mengakhiri jawaban atas pertanyaan ini dengan mengutip sabda Rasulullah. Beliau mengatakan, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin, orang yang beriman. Semua urusannya itulah yang terbaik baginya. Semua itu hanya ada pada diri seorang mukmin. Jika ia mendapatkan kenikmatan, kegembiraan, dia bersyukur, dan itu yang terbaik baginya. Dan jika dia mendapatkan kesedihan, kesulitan, kesempitan hidup, maka dia bersabar, dan itu juga yang terbaik untuknya. Dan itu semua tidak berlaku atau tidak akan terjadi kecuali bagi seorang mukmin. Ahsanallahu. Soal berikutnya dari Asri Cintami di Riau, Pekanbaru. Bismillah, jika ada lelaki dan wanita berzina wal'iyadzubillah, lalu keduanya menikah dan lahirlah anak pertama, tetapi keduanya tidak menikah ulang, juga tidak bertaubat, dan terus melanjutkan pernikahan tersebut sampai keduanya memiliki anak kedua dan ketiga. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana status nasab kedua dan ketiga tersebut, anak kedua dan ketiga? Yang pertanyaan kedua, jika terjadi perceraian dan anak-anak tersebut di atas ikut kepada ayah biologisnya, bagaimana hukumnya dalam agama? As-sa'ilah taqul, idza zana rajulun wa imra'ah wal 'iyadzu billah fatazawwaja wa wulida lahumā tiflul awwal lakin lam yujaddad al-'aqd wa lam yatuba hatta wulida lahumā tiflu tsani wa tsalits. Was-su'al, ila ayna yunsab haula'il aulad khasatan ats-tsani wa tsalits. Thumma as-su'alu tsani wa 'inda at-talaq liman huquq hadanatihim. السؤال لم يتضح لي، لكن أنا يعني أذكر ما فهمته وعسى أن أقول كما فهمت. رجل زنى بامرأة ثم تزوج
لغاية الآن السؤال صحيح؟ نعم. طيب الإنجاب، الحمل من الولد الأول، كان الحمل به بعد العقد ولا أم قبل العقد؟ هذا زنا ثم ولد يعني قبل العقد. الآن إذا زنى رجل بامرأة وكان بسبب هذا الزنا أن حملت المرأة، نعم. فهذا الولد ليس للرجل. يقول عليه الصلاة بإجماع العلماء، قال عليه الصلاة والسلام: الولد للفراش وللعاهر الحجر. لا ينسب بإجماع العلماء، لا ينسب ولد لزاني، ولا ينسب ولد إلا لفراش الطهر وفراش الزوجية. هذا الرجل تزوج بهذه المرأة، الولد الأول الذي كان أنجب بسبب هذا الزنا والعياذ بالله ينسب إلى أمه ولا ينسب إلى أبيه أو للرجل الذي تسبب في ذلك، لأن الإسلام إذا فتح باب نسبة الولد بغير الزواج فتح شرا عظيما وبابا خطيرا، فيستغني الناس حين ذاك عن الزواج ويريدون الولد كما يصنعون في الغرب والشرق، ونرى استغناء كثير من الناس بإنجاب الولد من خلال باب غير باب الزوجية والعياذ بالله. الآن هو عقد عليها بعد ذلك وحملت منه بعد العقد. الولد الثاني الآن زاني تزوج زاني، الزواج صحيح، الزاني لا ينكح إلا زانية، الزواج صحيح والعقد صحيح. أنجب بعد الزواج الولد الثاني والثالث لهما وينسب لأبيه لأنه كان بعد زواج. أما الأول فلا ينسب. وضحت الصورة؟ نعم. نعم صحيح. ثم عند الطلاق لمن حقوق حضانة؟ الآن هذه مسألة أخرى. الحضانة غالب العلماء أن الحضانة للأم ولأمها ولأقاربها، وهذا مذهب الحنفية وغيرهم والشافعية يفصلون. فالأصل في الحضانة للأم. يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكح، ما لم تتزوج. فإن أثبت الزوج عدم أهلية زوجته بالحضانة حين ذاك تنتقل إلى أمها. فإذا أثبت عدم أحقية أو أهلية أم الزوجة بالعناية والرعاية لهذا الولد الحضانة تنتقل إلى أمه، وهكذا الزوجة أمها أم الزوج، ثم الخالات، ثم العمات، هكذا تنتقل الحضانة في هذا. Di pertanyaan selanjutnya, pertanyaan yang kelima, Syekh Ziyad Al-Abadi menyebutkan pertanyaan yang ditanyakan tadi belum begitu jelas bagi Syekh. Tapi Syekh melanjutkan, tapi akan aku sebutkan sebagian jawaban sesuai yang aku pahami dari pertanyaan tadi. Laki-laki berzina dengan perempuan, kemudian dinikahi si perempuan tadi. Ternyata si perempuan ini sebelum dinikahi sudah hamil duluan. Hamilnya ini sebelum akad nikah. Jika seorang laki-laki berzina dan hasil dari perzinaan ini si wanita menjadi hamil, maka anak hasil perzinaan ini tentunya tidak boleh dinasabkan kepada si laki-laki tadi. Karena Nabi telah bersabda, seorang anak itu dinasabkan hanya kepada suami yang sah dari pernikahan yang sah. Dan laki-laki yang menzinai si ibu dari si anak ini tidak berhak mendapatkan apa-apa. Dia merugi. Dan tidak boleh menasabkan si anak ini kepada bapak yang menzinai ibunya. Dan seorang anak ketika dia berasal dari hasil zina, dan ternyata si wanita ini belum menikah, maka dia dinasabkan kepada si ibu tersebut.
maka laki-laki ini menikahi wanita yang dizinainya, yaitu ibu dari si anak tadi, maka anak pertama yang lahir dari hasil zina dinasabkan kepada ibunya. Sekali lagi Syekh menegaskan, karena Islam jika membuka kesempatan untuk memberikan kesempatan nasab atau memberikan kesempatan untuk menasabkan si anak hasil zina ini kepada bapak biologisnya, kepada bezina tersebut, dan diberikan kesempatan lebar-lebar karena sebab dan bukan karena sebab pernikahan yang sah si anak ini lahir, maka tentunya saya mengatakan akan membuka keburukan yang luar biasa dan akan membuka suatu hal yang sangat berbahaya, yaitu manusia tidak akan butuh lagi kepada yang namanya suatu hal yang sakral, yaitu pernikahan, dan akan dengan seenaknya sendiri menasabkan anak kepada bapak biologis yang telah menzinai ibu si anak ini, sebagaimana yang kita dapatkan terjadi di barat sana. Dan kita melihat banyak manusia di sana yang mencukupkan diri dengan kumpul kebo, dan mereka punya anak tanpa melalui pernikahan yang sah, waliyadzubillah. Kemudian lanjutannya, si bezina di sini menikahi wanita yang dizinainya, dan setelah akad pernikahan ternyata memiliki anak kembali, memiliki anak yang kedua dan anak yang ketiga. Pezina menikah dengan pezina, maka pernikahannya adalah sah. Sebagaimana Allah firmankan, Az-zaniyatu la yankihuha illa zanin. Seorang pezina wanita tidaklah dinikahi oleh melainkan pezina laki-laki. Maka akad dari pernikahan antara kedua pezina adalah akadnya sah. Dan setelah menikah mereka memiliki anak yang kedua dan anak yang ketiga, maka anak yang kedua dan ketiga ini boleh dinasabkan kepada bapaknya. Karena kedua anak ini berasal dari pernikahan yang sah, maka boleh dinasabkan kepada bapaknya. Meskipun mungkin asalnya dulu mereka berdua telah berzina, dan bisa jadi mereka pun belum bertaubat. Adapun anak pertama, Syekh kembali menegaskan, maka tidak boleh dinasabkan kepada bapak biologisnya ataupun pezina tersebut. Permasalahan lain yang ditanyakan, permasalahan pengasuhan anak adalah permasalahan lainnya. Maka sebenarnya pengasuhan anak pada dasarnya adalah hak seorang ibu. Nabi bersabda, kamu wahai wanita lebih berhak atas pengasuhan anakmu dibandingkan suamimu selama kamu belum menikah lagi dengan laki-laki lain. Kemudian jika ternyata wanita ini telah menikah, maka hak kepengasuhan anak berpindah ke bapaknya atau mantan suami dari ibu tadi. Namun jika ternyata si mantan suami ini atau bapak si anak ini terbukti tidak layak, tidak kompeten dalam mengasuh anaknya setelah si ibu menikah lagi, maka hak kepengasuhan bisa kembali ke si ibu tersebut meskipun dia sudah menikah dengan suami lainnya. Kepantasan dan kelayakan si ibu untuk mengasuh anaknya, karena memang wanita biasanya lebih peduli, lebih perhatian terhadap pengasuhan dan pendidikan si anak. Maka jika kita dapati si ibu kandung ini tidak layak dalam mengasuh anaknya, maka hak pengasuhan berpindah kepada nenek dari si anak, yaitu ibu dari ibunya si anak ini. Nenek si anak dari pihak ibunya. Kemudian jika ternyata si nenek sudah meninggal, maka hak pengasuhan berpindah kepada bibi dari pihak ibunya. Baik itu mungkin kakak dari si ibu ini ataupun adik perempuan dari si ibu ini. Dan seterusnya seperti itu, hak pengasuhan berada dalam pihak wanita dari keluarga ibunya. Nah, Assalamualaikum. Kita beranjak ke soal berikutnya dari Banten, Ibu Cici Sulastri. Pertanyaannya, saya punya kakak kandung yang hidup agak kesulitan, agak susah dari sisi ekonomi. Dan kakak saya ini punya anak yang sudah berkeluarga. Di sisi lain, saya juga punya paman dan bibi yang keduanya tidak punya anak. Keduanya sekarang sudah uzur, umur di atas 70 tahun. Nah, kepada siapa yang lebih utama bila saya ingin bersedekah?
السائلة تقول يا شيخنا عندي أخ فقير له ابن وهذا الابن متزوج وعندي كذلك عم وعمة عمرهما أكثر من 70 ولم يكن لهما ولد. السؤال من حيث الأفضلية على أيهما أنفق وأتصدق؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمك وأباك، أختك وأخيك، ثم أدناك أدناك. أمك وأباك، أختك وأخاك، ثم أدناك أدناك. الآن الابن الفقير ابتداء إلى الفقر، أيهما أشد فقرا؟ فإذا كانت نسبة الفقر عند الولد الآن، إذا استوى الولد مع العم والعمة بالفقر فالولد أولى. إذا استوى. إذا كانت نسبة الفقر عند العم والعمة أشد، بمعنى أن الولد نعم فقير لكنه يعمل، لكنه يحصل دخلا، لكنه وأما العم والعمة في سن كبيرة لا يعملان فليس هناك من ينفق عليهما، فحين ذاك لأجل الحاجة تقدم حالة العم والعمة عند الحاجة. إذا استوى الفقر الولد، إذا كان حال الولد أفضل فيقدم العم والعمة في مثل هذا. وإذا استطاع أن يجعل لهؤلاء نصيب ولهؤلاء نصيب فهذا الأفضل. فيعني مثلا يعطي الآن عنده صدقة $100 فيعطي الولد مثلا 50 ويعطي العم والعمة 50، فيقسم هذا العطاء أو هذه الزكاة أو هذه الصدقات على الجميع، ينال هذا جزء وينال هذا جزءا، والله. Di pertanyaan ke-6, Syekh Ziyad Al-Abadi hafizahullah taala ketika menjawab pertanyaan penanya Fatwa TV yang menanyakan siapa yang lebih berhak mendapatkan sedekah, maka Syekh Ziyad di awal mengutip sabda Rasulullah SAW. Nabi bersabda, bersedekahlah kepada ibumu atau berbuat baiklah kepada ibumu, bapakmu, saudari kandungmu, saudara kandungmu, kemudian kerabat yang paling dekat, dan seterusnya seperti itu. Kemudian dimulai dari mana ketika tadi si penanya menanyakan kalau tidak salah antara si anak ataupun dia harus menafkahi anak kandungnya atau paman bibinya, maka dimulai dari mana yang lebih fakir dari keduanya. Jika semuanya setara dalam kefakiran, sama-sama fakir, misalnya anaknya dan paman bibinya sama-sama dalam kondisi fakir yang setara, maka di sini si anak lebih berhak mendapatkan sedekah. Kembali kepada sabda Nabi yang tadi. Jika kondisi kefakiran bibi dan paman ternyata mungkin lebih parah, ternyata mereka lebih fakir dari si anak, meskipun si anak tentunya juga fakir, tapi tidak sefakir paman dan bibinya, dan ternyata si anak ini juga punya pekerjaan dan punya pendapatan, sementara si paman dan si bibi ini karena mereka sudah tua renta, sudah sepuh istilahnya, mereka tidak sanggup bekerja lagi, tidak ada yang menafkahi keduanya karena mereka tidak punya anak, maka dalam kondisi kebutuhan yang mendesak ini tentunya didahulukan bersedekah kepada paman dan bibi. Kembali lagi saya menegaskan, jika kefakiran si anak setara, level kefakiran si anak ini setara dengan paman bibinya, maka sekali lagi harus didahulukan sedekah kepada si anak terlebih dahulu. Namun jika si penanya ini sanggup atau si penanya ini diberikan kelapangan rezeki dan sanggup memberikan masing-masing dari mereka bagian sedekah atau nafkah, maka ini jauh lebih utama. Misalnya dia ingin bersedekah dengan $100, maka dia berikan $50 untuk anaknya dan $50 lainnya untuk paman dan bibinya. Maka selama dia mampu membagi sedekahnya, membagi zakatnya untuk mencukupi mereka semua, maka dibagi untuk masing-masing dari mereka. Allah Ta'ala alam. Assalamualaikum. Dan
Pemirsa sekalian, insya Allah ini menjadi pertanyaan terakhir pada kesempatan kali ini dari Meila di Tasikmalaya, Jawa Barat. Afan izin bertanya Ustadz, maksud penjelasan hadis ini seperti apa? Tidak ada sebuah jiwa kecuali telah diketahui tempatnya di dalam surga dan neraka. Ya Syekhana, insyaallah hadza soal يكون سؤال أخير بهذا اللقاء. السؤال عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم نرجو من فضيلتكم البيان في قول الرسول صلى الله عليه وسلم ما منكم من نفس إلا وقد علم منزلها من الجنة والنار. أين الإشكال؟ نرجو من فضيلتكم البيان أو يعني شرح يسير. هذا حديث واضح ومعلوم. حديث النعمان رضي الله عنه ابن بشير وحديث أبي ابن مسعود رضي الله عنه قال ثم يؤمر عند نفسه، قال أول يخلق 40 يوما نطفة 40 يوما علقة مضغة إلى آخره، قال ثم يؤمر ب4 كلمات عند نفخ الروح بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. هذا مكتوب في اللوح المحفوظ. هل هذه الكتابة تعني أنه أجبرني؟ أبدا. الله يعلم بعلمه النافذ، والله سبحانه يقول وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. كل شيء يعلمه، يعلم السر وأخفى، يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. فمن علم ربنا النافذ أن هذا الإنسان سيولد وسيعرض عليه الإسلام فيقبل فيصلي ويصوم ويحج ويبر ويحسن إلى والديه ويحسن إلى الجار ويضبط اللسان ويتقي ربه في أعماله فكان نصيبه الجنة. وآخر يعرض عليه الإسلام فلا يصلي ولا يصوم ولا يحج ولا هذا أجبر على صلاته ولا هذا أجبر على ترك صلاته. هذه سنة الله. الآن هل يجبر ربنا أحدا على فعل؟ أقول لا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. لو كان الإنسان يجبر على الفعل وعلى دخول الجنة والنار فلماذا أرسل الرسل؟ ولماذا أنزل الكتب؟ ولماذا جاءت الأوامر؟ ولماذا جاءت النواهي؟ الله جعل في الإنسان شيء اسمه الإرادة وحرية الاختيار، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فكونه سبحانه كتبه أي بعلمه السابق النافذ أن هذا الإنسان سيختار طريق الضلال أو سيختار طريق الهداية فهذا سلك هذا سلك. ولذلك قالوا يا رسول الله ففيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. لا أنا أدري ولا أنت تدري ولا أحد يدري كيف يكون المصير وكيف تكون النهاية. مطلوب مني أن أقوم بالأوامر وأن أتقي الله، مطلوب مني أن أؤدي حق الله، فإن قمت بهذا فقد أحسنت وأديت الواجب الذي علي. بعد ذلك الله لا يظلم وما ربك بظلام للعبيد. لو كان الله أجبر الناس على المعصية ثم أدخلهم النار لكان هذا عين الظلم، والله حرم على نفسه الظلم كما في حديث أبي ذر يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا فلا تظالموا. الله حرم على نفسه الظلم ولا يظلم ربك أحدا وما ربك بظلام للعبيد. فنسأل الله أن يرزقنا حسن الفهم يا رب العالمين
Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina. Allahumma amin. Pertanyaan terakhir terkait dengan hadis yang mungkin bagi penanya ada syubhat di dalamnya, maka Syekh Ziyad Al-Abadi menjelaskan inilah hadis yang jelas, hadis yang gamblang dan diketahui maknanya, ketahui artinya. Yaitu hadis yang serupa juga datang dari Nu'man bin Bashir, dari hadis dari Abu Mas'ud Al-Ansari. Di antara adalah hadis yang berbunyi ketika janin berada di dalam kandungan, kemudian diperintahkan kepada malaikat untuk menuliskan takdir terhadap 4 perkara, yaitu ditakdirkan rezekinya, ditakdirkan ajal si janin ini, ditakdirkan amalnya, ditakdirkan apakah dia nanti akan bahagia atau sengsara. Takdir ini semua tentunya telah tertulis di Lauhil Mahfuz. Apakah artinya penakdiran ini, penakdiran yang Allah telah takdirkan, artinya adalah Allah memaksa kita? Tentu tidak. Allah mengetahui dengan segala ilmunya yang maha luas. Dan Allah telah berfirman, dan kunci-kunci semua yang gaib ada pada Allah Subhanahu wa taala, ada padanya. Tidak ada yang mengetahui selain Allah, selain Dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan apa yang ada di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak Allah ketahui, yang tidak diketahuinya. Dan tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering yang tidak tertulis atau tercatat dalam kitab yang nyata, yaitu Lauhul Mahfuz. Segala sesuatu telah Allah ketahui. Dia mengetahui yang rahasia dan yang lebih tersembunyi lagi. Allah mengetahui yang telah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Dan bahkan Allah mengetahui apa yang belum terjadi, kalau seandainya terjadi, dan bagaimana akan terjadi. Itu semua Allah ketahui. Ilmu Allah yang mengetahui segalanya, bahwa seseorang akan terlahir dan dia ditawarkan kepadanya Islam. Ketika dia menerima agama Islam, maka dia salat, puasa, haji, berbuat baik, berbakti kepada orang tuanya, berbuat baik kepada tetangga, dan melakukan amalan-amalan saleh lainnya, maka tentunya dia akan masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sementara janin lainnya ataupun hamba lainnya, ketika dia lahir atau ketika dia akan terlahir, tawarkan Islam kepadanya, maka dia memilih menolaknya. Maka dia tidak salat, tidak berpuasa, tidak haji, dan bahkan mungkin berbuat amalan-amalan maksiat lainnya, amalan-amalan kufuran. Tentunya orang yang pertama tadi menerima agama Islam, dia tidak dipaksa untuk salat. Dia salat karena memang keinginannya sendiri. Demikian juga yang kedua, tidak dipaksa untuk meninggalkan salat, karena dia memang memilih untuk tidak salat. Sekarang apakah kita katakan Allah memaksa hambanya untuk berbuat sesuatu? Maka kita katakan tidak. Karena Allah telah berfirman, sungguhnya kami telah menunjukinya jalan yang lurus. Ada hambanya yang bersyukur dan ada pula yang kafir. Surat Al-Insan ayat 3. Kalau seorang dipaksa berbuat suatu perbuatan dan dia dipaksa masuk surga atau neraka, lantas mengapa Allah mengutus rasul-rasulnya? Lantas kenapa Allah turunkan kitab-kitabnya, kitab-kitab sucinya? Dan lantas mengapa Allah memberikan kepada kita perintah-perintahnya dan menegaskan larangan-larangannya? Karena sungguhnya Allah telah memberikan bagi kita semua kehendak, keinginan. Sebagaimana Allah firmankan, maka barang siapa yang berkehendak untuk beriman, maka barang siapa yang berkehendak untuk menjadi kafir. Adapun penulisan takdirnya, maka ini sesuai dengan ilmu Allah yang maha mengetahui. Bahwa orang ini nanti akan memilih jalan kesesatan, atau orang ini memilih jalan kebenaran dan petunjuk. Oleh karenanya, sahabat Nabi pernah bertanya, wahai Rasulullah, apakah kita harus beramal? Rasulullah pun menjawab, iya. Karena masing-masing dari kita dimudahkan sesuai dengan apa yang Allah takdirkan. Aku tidak tahu, kata Syekh. Kamu pun tidak tahu.
dan tidak ada yang tahu kemana tempat kembali kita. Yang dituntut dari kita adalah untuk melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan-larangannya, menunaikan hak-hak Allah. Setelah itu semua, ketahuilah bahwa Allah tidak pernah berbuat zalim, dan sekali-kali tidaklah Allah menzalimi hamba-hambanya. Kalau seandainya Allah memaksa hambanya bermaksiat dan memasukkan hambanya ini ke dalam neraka, maka ini adalah kezaliman yang sebenarnya. Akan tapi Allah telah mengharamkan kezaliman atas dirinya. Sebagaimana Allah firmankan, wahai hamba-hambaku, dalam Allah sebutkan dalam hadis qudsi, wahai hamba-hambaku, sungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku, dan aku jadikan kezaliman haram bagi kalian semuanya. Maka janganlah kalian saling menzalimi. Dalam firman Allah lainnya Allah sebutkan, dan Rabbmu tidak pernah berbuat zalim kepada hamba-hamba, kepada seorang pun, kepada hamba-hambanya. Oleh karenanya di akhir Syekh menutup, kami mohon kepada Allah Subhanahu wa taala pemahaman yang baik dan benar ya rabbal alamin. Kemudian Syekh bersalawat kepada Nabi SAW. Allah taala alam. Alhamdulillah, intahina minal asila ya Syekhana. Fanashkurukum syukran jazilan ala musyarakatikum. Istafatna min ijabatikum kathiran. كما نرجو كذلك أن تكون معنا في مناسبات أخرى بهذه القناة. إن شاء الله نتشرف بها. نسأل الله لكم الصحة والعافية والبركة. حياكم الله. الله يبارك فيك. Alhamdulillah, pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan demi pertanyaan sudah kami sampaikan dan alhamdulillah sudah dijawab oleh Syekh yang mulia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kebaikan dan limpahan keberkahan kepada beliau. Dan mudah-mudahan apa yang kita simak di kesempatan kali ini bermanfaat bagi kita semua, terkhusus bagi para pemirsa yang sudah melayangkan pertanyaannya kepada kami. Oleh karena itu, jangan sungkan untuk terus melayangkan pertanyaan kepada kami dan tetap setia bersama kami di acara Fatwa My Syekh di Fatwa TV agar kita terus mendapatkan bimbingan dan jawaban langsung dari para ulama kita. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. قال أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اعتقها فإنها من. فجعل دليل أيمانها علمها أن الله يعجل بالتوبة والإنابة لرب العالمين سبحانه وتعالى، وهذا من أعظم فوائد ابتلاء.